Kekongruenan dua segitiga. Masih ingatkah kalian apa yang disebut dengan kongruen? Kongruen artinya sama dan sebangun. Dua bangun datar dikatakan kongruen apabila bentuk dan ukurannya sama. Dengan syarat sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut-sudut yang seletak sama besar. Itu telah dibahas pada kekongruenan bangun datar. Nah, sekarang amati gambar pada layar. Di sini saya punya 3 buah gambar. Dari gambar ini, dapatkah kamu menemukan pasangan segitiga yang kongruen? Ayo, mana segitiga yang saling kongruen? Dapatkah kamu menemukannya? Dapatkah kamu memberikan alasan, memberikan bukti mengapa segitiga itu kamu katakan kongruen? Agar dapat menjawab pertanyaan ini, di sini saya akan bahas kriteria dari segitiga-segitiga yang saling kongruen. Kita dapat mengidentifikasi atau menyatakan dua segitiga itu saling kongruen atau tidak menggunakan 3 kriteria berikut. Yang pertama, sisi-sisi-sisi. Artinya, ketiga pasang sisi yang bersesuaian sama panjang. Jadi apabila dua buah segitiga, ketiga sisinya yang bersesuaian sama panjang, maka kedua segitiga itu pasti kongruen. Seperti contoh pada gambar ini. Nah, di sini ada dua buah segitiga. Kedua buah segitiga ini saling kongruen karena ketiga pasang sisinya sama panjang. Nih ada tanda sama, artinya sama panjang. Di sini garis 2, ini juga garis 2. Sama panjang ya, begitu juga pada bagian ini. Sehingga kedua segitiga ini disebut saling kongruen karena memenuhi kriteria sisi, 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 yaitu ketiga sisinya sama panjang. Nah, selanjutnya, selain kriteria itu, dua segitiga juga bisa dinyatakan kongruen apabila memenuhi kriteria sisi, sudut, sisi. Ini dia. Sisi, sudut, sisi. Seperti apa kriteria sisi, sudut, sisi? Maksudnya, dua pasang sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut yang diapitnya sama besar. Saya ulangi, dua pasang sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut yang diapitnya sama besar. Contohnya bisa kalian lihat pada dua gambar ini. Di sini ada dua segitiga yang diketahui ukuran dua sisinya sama panjang. Dari mana tahu ukuran dua sisinya sama panjang? Toh di gambar ini nggak ada ditulis 2 cm kah, 3 cm ukurannya nggak ada. Kita bisa tahu karena yang bertanda sama ukurannya sama seperti ini. Nah, sama panjang. Kemudian sisi ini juga sama panjang dengan ini karena ada tandanya tuh sama panjang. Jadi ada dua sisinya yang sama panjang. Nah, selain dua sisi yang sama panjang, ada sudut yang sama besar. Sudutnya sama besar nih dia. Sudutnya sama besar tahu dari mana? Ada tanda sudut yang sama. Jadi diberi tanda sama pada sudutnya, artinya sudut itu sama besar. Jadi diketahui dua sisi dan satu sudut. Dua sisi sama panjang dan sudut diapitnya sama besar. Nah, seperti ini. Dua sisi dan satu sudut diapitnya sama besar. Maka dia memenuhi kriteria sisi, sudut, sisi. Kalau memenuhi kriteria seperti ini, nggak perlu cek apakah ketiga sisi sama panjang, nggak perlu cek apakah semua sudut sama besar. Cukup memenuhi kriteria sisi, sudut, sisi, maka dua segitiga itu pasti kongruen. Nah, selanjutnya kriteria yang terakhir yang bisa kita gunakan untuk mengecek kekongruenan dua segitiga adalah kriteria sudut, sisi, sudut. Ini dia kriterianya. Apa maksudnya sudut, sisi, sudut? Disebutkan sini sudutnya 2 kali, sisinya 1 kali. Artinya diketahui dua buah sudut yang sama besar, dengan catatan sudut yang diketahui itu sudut yang bersesuaian ya, atau sudut yang seletak. Diketahui dua sudut sama besar dan satu sisi yang sama panjang. Contohnya bisa dilihat pada dua gambar ini. Pada segitiga ini diketahui dua buah sudut yang sama besar. Nih, tanda sudutnya ini sama dengan ini. Ini tanda sudutnya garis 2 sama dengan yang garis 2. Sudut yang bertanda sama besarnya sama. Diketahui dua sudut yang sama besar, dua sudut seletak. Dan
satu sisi bersesuaian yang sama panjang. Nah, ini dia sisi bersesuaian sama panjang. Dari mana tahu sama panjang? Tuh, ada tanda sama panjang. Nah, contoh ini memenuhi kriteria sudut sisi sudut. Jadi diketahui dua buah sudut yang bersesuaian sama besar dan satu sisi yang bersesuaian sama panjang. Nah, jadi kita punya 3 kriteria untuk mengecek kekongruenan segitiga ya. Kriteria yang pertama tadi, sisi. Jadi diketahui 3 sisi sama panjang. Atau kriteria yang kedua, sisi sudut sisi. Sisinya 2 kali, artinya 2 sisi bersesuaian sama panjang dan satu sudut apitnya sama besar. Dan kriteria yang ketiga adalah sudut sisi sudut. Diketahui 2 sudut bersesuaian sama besar dan satu sisi yang diapitnya sama panjang. Apakah segitiga yang akan dicek kekongruenannya harus memenuhi 3 ciri ini? Tidak harus 3-tiganya sekaligus, cukup salah satu. Apakah hanya nomor 1 atau nomor 2 saja atau nomor 3 saja? Satu saja dari kriteria ini terpenuhi, maka dia bisa kita katakan sebagai 2 segitiga yang saling kongruen. Nah, untuk lebih jelasnya di sini saya punya contoh soal. Yang pertama, perhatikan gambar di bawah ini. Buktikan bahwa segitiga PQS dan segitiga RQS kongruen. Nah, tanda ini kita baca segitiga ya. Ini segitiga. Segitiga PQS, segitiga RQS. Pada gambar bisa kita lihat segitiga PQS itu yang berwarna hijau toska ini dan yang berwarna kuning ini adalah segitiga RQS. Buktikan bahwa segitiga PQS dan segitiga RQS kongruen. Kita disuruh membuktikan. Apa buktinya kalau dia kongruen? Berarti 2 segitiga ini kongruen, tapi apa buktinya? Bisa kalian membuktikan? Dari gambar kita bisa mengetahui sisi PQ sama dengan sisi QR. Ada tanda sama ya. Kemudian sisi RS sama dengan sisi PS panjangnya. Kemudian sisi QS, nah ini ada sisi yang berimpit. Sisi QS pada segitiga PQS sama panjangnya dengan sisi QS pada segitiga RQS. Artinya dua segitiga ini saling kongruen karena memenuhi syarat apa? Ketiga sisinya sama panjang, yaitu memenuhi kriteria sisi. Saya singkat sebagai SSS. Sisi kriterianya. Karena ketiga sisinya sama panjang. Nah, itu buktinya ya. Jadi buktinya adalah ketiga sisinya sama panjang. Baik, yang selanjutnya kita lanjut ke soal yang kedua. Kalau di soal pertama tadi kriterianya adalah sisi yang terpenuhi sehingga dia kongruen. Bagaimana dengan soal yang kedua? Perhatikan di soal yang kedua, panjang AB sama dengan DE. Di sini sudah ada tanda sama ya. Nah, ini tandanya AB sama dengan DE. Kemudian disebutkan lagi AB sejajar DE. 2 garis miring ini kita baca sejajar. Sejajar pada gambar diberi simbol tanda panah dengan panah arahnya sama. Artinya sejajar. Buktikan bahwa segitiga ABC dan segitiga EDC kongruen. Berbeda dengan soal yang nomor 1 tadi, kalau di nomor 1 kita tahu panjang ketiga sisinya, sehingga dia memenuhi kriteria sisi dan dinyatakan kongruen. Bagaimana dengan yang kedua? Yang kedua kita hanya tahu panjang salah satu sisi yang sama, yaitu sisi DE, sama dengan panjang sisi AB. Nah, selain itu sisinya kita nggak tahu apakah sama panjang atau enggak. Kalau gitu kita nggak bisa menggunakan kriteria sisi. Dengan begitu kita beralih ke sudut. Dari garis saling sejajar AB sejajar DE, garis saling sejajar ya, kita dapat menentukan besar sudut yang sama besar. Mudah-mudahan kalian masih ingat dengan sifat garis sejajar. Nih saya singgung sedikit ya. Apabila ada 2 garis sejajar itu diberi tanda panah sama dan dipotong oleh garis lain yang tidak sejajar, maka dia akan membentuk hubungan sudut. Salah satu hubungannya adalah sudut saling sehadap. Nih, sehadap itu seperti ini, menghadap ke arah yang sama. Nah, 2 sudut ini. 2 sudut sehadap ini
sama besar karena menghadap ke arah yang sama karena dia dibentuk oleh garis sejajar. Mengapa sama besar? Silahkan buka kembali catatan kalian tentang sudut yang dibentuk oleh garis sejajar yang dipotong garis lain. Itu sudut sehadap. Selain sudut sehadap, ada sudut sama besar lainnya, yaitu sudut yang namanya sudut dalam berseberangan. Berseberangan itu gini, satu sudutnya di sini, ini, dan satu lagi di sini. Nah, ini berseberangan namanya. Jadi menghadap ke arah yang berbeda. Ini menghadap ke sana, yang ini ke sana. Ini namanya dalam berseberangan. Sudut dalam berseberangan pun besarnya sama. Nah, itu dia. Nah, kembali lagi ke soal nomor 2. Di sini kita punya dua garis sejajar, yaitu DE dan AB. DE dan AB, nah di sini kalau saya perpanjang dipotong oleh garis AE ini, sehingga membentuk hubungan sudut. Hubungan sudut yang dibentuk adalah sudut dalam berseberangan. Nah, seperti A dan E. A dan E ini dalam berseberangan. Karena dia dalam berseberangan, maka sama besar. Selain A dan E, mana lagi yang sama besar? Yang sama besar adalah B dan D. Nah, ini juga sama besar. Ini juga sudut yang saling dalam berseberangan, maka besarnya sama. Sehingga saya beri tanda sama, artinya besarnya sama. Nah, dari yang kita buat ini, kita memperoleh di sini sudut A sama dengan sudut E. Ada dua. Kemudian sudut D sama dengan sudut B. Ada dua sudut sama besar. Dan satu sisi yang diapitnya, yaitu sisi DE atau sisi AB, juga sama panjang. Sehingga segitiga ABC dan segitiga EDC ini bisa kita katakan kongruen karena memenuhi kriteria sudut, sisi, sudut, SD. SD di sini saya singkat sebagai sudut. Sudut itu saya singkat sebagai SD ya. Kenapa segitiga ABC dan EDC kongruen? Karena memenuhi kriteria sudut, sisi, sudut. Ada dua sudut sama besar, yaitu sudut E sama dengan sudut A, sudut B sama dengan sudut D, dan sisi ED sama dengan sisi AB. Sehingga dia dikatakan kongruen. Jelas ya untuk kongruen? Bagaimana sudah bisa membuktikan apakah dua segitiga saling kongruen atau tidak? Mudah. Nah, sekarang kita kembali ke soal yang pertama tadi. Nah, sekarang manakah pasangan segitiga yang kongruen dari gambar-gambar ini? Berdasarkan kriteria yang telah kita pelajari tadi. Dari segitiga yang pertama, perhatikan segitiga ADC dan BDC pada gambar ini. Apakah dua segitiga itu saling kongruen, ADC dan BDC? Ya, segitiga ADC itu kongruen dengan segitiga BDC. Simbol ini dibaca kongruen ya, sama dan sebangun, kongruen. Telah dibahas pada materi sebelumnya ya. Segitiga ADC kongruen dengan segitiga BDC karena memenuhi kriteria sisi, sudut, sisi. Loh, kok bisa memenuhi kriteria sisi, sudut, sisi? Padahal di sini yang kita tahu sisi yang sama panjang hanya AD dan BD, dan kita hanya tahu ada satu sudut yang sama besar. Nih sudut siku-siku. Sisi, sudut. Satu sisinya lagi mana? Ada satu sisinya yang bisa kita ketahui, yaitu sisi DC, saling berimpit. Karena saling berimpit, maka sisi DC pada segitiga ini dan sisi DC pada segitiga BDC pasti sama panjang. Oleh karena itu, segitiga ADC kongruen dengan segitiga BDC karena memenuhi kriteria sisi, sudut, sisi. Nah, selanjutnya kita ke segitiga yang di tengah. Nah, segitiga ini ada dua segitiga, MNO dan KLM. Apakah dua segitiga itu saling kongruen? Dari gambar kita mengetahui bahwa sisi KM sama dengan sisi MN. Ada tanda sisi yang sama ya. Di sini kita hanya tahu sebuah sisi yang sama panjang, hanya sepasang sisi yang sama panjang. Kemudian ada bantuannya di sini adalah garis sejajar. Jangan lupa ada sudut yang dapat dibentuk oleh garis sejajar yang dipotong garis lain. Karena hanya satu sisi, maka kita harus mengeksplor, mencari tahu apakah ada sudut yang sama besar. Perhatikan sudut ini yang saya beri tanda. Dua sudut ini sama besar. Tahu nggak kamu kenapa sudut
itu sama besar? Karena sudut KML dan sudut OMN itu saling bertolak belakang. Mudah-mudahan kalian masih ingat ya dengan yang disebut sudut bertolak belakang. Karena dia bertolak belakang, maka besarnya sama. Kita sudah punya satu sudut sama besar. Kemudian perhatikan lagi sudut K. Saya beri 2 garis tanda sudutnya. Sama dengan yang mana? Sama dengan N. Karena dibentuk oleh 2 garis sejajar yang dipotong oleh garis lain. Garis sejajar yang bentuknya adalah ini. Dipotong oleh garis ini. Nah, jadi dia sama besar sudut dalam berseberangan. Jadi sudah ada 2 sudut sama besar, 2 pasang sudut sama besar, dan ada sebuah sisi sama panjang. Dengan begitu kita dapat menyimpulkan bahwa segitiga KLM itu kongruen dengan segitiga MNO. Kenapa? Karena memenuhi kriteria sudut sisi sudut. Artinya ada 2 pasang sudut seletak, ada 2 pasang sudut seletak yang sama besar dan ada 1 pasang sisi yang sama panjang, yaitu sisi KM dan MN. Kita lanjut ke gambar yang ketiga. Nah, gambar yang ketiga ini unik sekali. Dia adalah gambar trapesium, di mana di dalam trapesium itu dibuat diagonalnya sehingga membentuk banyak sekali segitiga. Dari sekian banyak segitiga, apakah kalian dapat menemukan pasangan segitiga yang kongruen? Sekarang perhatikan tanda sudut yang saya buat pada gambar. Nah, ini dia. Saya memberi tanda sudut pada sudut POS. Pada sudut POS, dari tanda sudut yang saya beri, apakah ada sudut yang besarnya sama? Ada, sudut bertolak belakang. Nah, dia saling membelakang. Itu sudut bertolak belakang ya. Maka besarnya sama. 2 sudut itu besarnya sama. Hanya saya beri 1 tanda sudut saja, saya sudah menemukan pasangan segitiga yang kongruen, yaitu segitiga POS kongruen dengan segitiga QOR. Loh, kenapa kok bisa kongruen? Karena memenuhi kriteria sisi sudut sisi. Kita cek ya. Sisi yang sama panjang pada segitiga POS, ini dia, sama panjang dengan oki. Ada tandanya ya, 2 garis. Kemudian ini 2 sisi sama panjang dan 1 sudut yang sama besar. Jadi memenuhi kriteria sisi sudut sisi. Ada 2 sisi sama panjang dan 1 sudut sama besar. Nah, seperti itu contohnya. Apakah hanya ada sepasang segitiga pada gambar trapesium PQRS ini? Segitiga yang kongruennya ada banyak, tidak hanya POS dan QOR yang saling kongruen pada trapesium ini. Dapatkah kalian menemukannya lagi menggunakan kriteria-kriteria tadi? Ayo coba kalian temukan jika kalian sudah memahaminya. Jika kalian menemukan segitiga yang kongruen, boleh kalian tuliskan pada kolom komentar. Baik, demikian penjelasan tentang kekongruenan 2 segitiga ini. Semoga bermanfaat. Ayo yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu ya, dan jangan lupa like. Terima kasih.